teman-teman kelompok 3 atas presentasinya. Jadi kami tunggu pertanyaan, tanggapan, dan kritik konstruktifnya dari kawan-kawan sekalian. Monggo kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan sebanyak mungkin teman-teman untuk bertanya. Monggo disilahkan langsung nyalakan mikrofonnya. Saya mau tanya, Mas. Izin bertanya, Mas. Ya, silakan. Masalah hubungan hukum adat dengan hukum Islam itu dilihat dari sudut pandang al-ahkam al-khamsa, yang artinya itu hukum taklif. Lanjut, Mas. Izin bertanya, Mas. Karena Mas yang saya pertanyakan itu masalah hubungan hukum adat dengan hukum Islam yang menjadi patokan pembentukan garis hukum dalam Islam itu yang mana, Mas? Dan masuk dalil apa gitu? Terima kasih. Oke, kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya kepada Mas Hanif Abdul Rosid, tadi sudah ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, menurut pemateri, faktor apa yang membuat rancangan undang-undang perlindungan masyarakat adat belum disahkan? Kemudian bagaimana solusi terbaik yang mungkin bisa dilakukan? Itu yang pertama. Yang kedua, saya tertarik dengan salah satu tokoh yang tertera dalam materi PowerPoint, yaitu Snok Guru-Gurunya. Barangkali pemateri bisa memberikan sedikit gambaran kepada kita semua terkait sejarah singkat beliau. Terima kasih. Baik, saya sampaikan banyak terima kasih kepada dua penanya awal. Saya coba untuk menjawab terlebih dahulu, dan saya harap teman-teman masih akan banyak yang bertanya biar kelas kita pada sore hari ini lebih keren lagi. Jadi pertama saya ingin menjawab dari pertanyaan dari Mas Rosid atau Hanif Abdul Rosid terlebih dahulu terkait apa sih rancangan undang-undang perlindungan masyarakat hukum adat itu masih belum disahkan oleh pemerintah. Seperti itu ya kan, Mas? Iya, benar. Oh iya, jadi kalau kemudian saya ingin meminjam salah satu pendapat dari misalkan Prof. Nadir Sahusin, salah seorang pengajar hukum di Monash University Australia, juga dikenal sebagai Rois Syuriah PCI NU Australia dan Australia dan ya negara sebelahnya, kok lupa saya. Jadi menurut beliau bahwa hukum itu kalau kita ibaratkan seperti makanan, maka bolehlah kita analogikan sebagai sosis, yang tentu setiap daripada kita yang hanya tahunya makan, menggoreng, membakar, dan seterusnya, pasti menyangka bahwa sosis itu sangat enak, bergizi, memiliki banyak khasiat untuk badan kita dan seterusnya, tanpa kemudian kita mengetahui dan mau tahu bagaimana sih proses pembuatan dari sosis. Ada banyak sekali bahan yang dicampur. Bahkan saya yakin kalau teman-teman itu tahu cara pembuatan sosis dan beberapa makanan-makanan instan lain, saya kira teman-teman akan tidak suka terhadap makanan itu. Yang kita tahu kan hanya produk akhirnya, yaitu sosis. Sama dengan hukum. Hukum itu bukan sesuatu yang tiba-tiba jatuh dari langit, bukan sesuatu yang tiba-tiba menjadi produk hukum perundang-undangan, tetapi membutuhkan banyak sekali langkah-langkah atau hal-hal yang perlu dipersiapkan. Ada prolegnas, ada beberapa sidang, dan beberapa hal lain. Banyak kalau kita mengacu pada proses pembuatan perundang-undangan. Tetapi saya ingin kembali mengajukan misalkan salah satu disertasi daripada Prof. Mahfud MD, yaitu politik hukum di Indonesia, yang bagi saya, menurut saya kesimpulannya itu bahwa
tata hukum di Indonesia bahwa seluruh produk perundang-undangan apapun, mau di kampus, mau di kelas, mau dimanapun, di rumah tangga sekalipun, itu kan tergantung kepada konfigurasi politiknya. Sementara ketika kita tarik pada konfigurasi politik bahwa setiap politisi yang duduk di Senayan sana yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan daerah, termasuk juga anggota Dewan Perwakilan MPR itu enggak itu kan kebanyakan dari partai politik. Kalau DPD jelas bukan partai politik karena dia merupakan representasi daripada daerah. Setiap provinsi mewakilkan 4 orang. Jadi ketika tergantung kepada konfigurasi politik, sementara di Senayan itu kita, misalkan saya kebetulan menjadi anggota dari fraksi PKB misalkan, saya tidak kemudian memiliki idealisme pengetahuan yang cukup untuk membantah sesuatu. Kalau fraksi saya mengatakan iya, saya tidak boleh mengatakan tidak. Kalau mengatakan tidak, ya siap-siap untuk ditendang, siap-siap untuk diganti, dipecat, di impeachment dan yang lain. Sementara kita tahu bahwa kalau kita berbicara politik, kita harus berbicara wadahnya, itu partai politik. Harus saya katakan bahwa saat ini partai politik di Indonesia itu menjadi salah satu wadah tempat yang sangat tidak demokratis. Jadi misalkan Mas Rasid itu pintar, cerdas, memiliki rekam jejak yang luar biasa nanti di Unisma, di S2-nya dan S3-nya misalkan. Tapi ketika masuk partai politik tidak menjamin akan kemudian direkomendasi, mendapatkan tiket dan seterusnya. Artinya butuh banyak hal. Jadi pada kesimpulannya terkait pertanyaan yang pertama itu saya kira masih sulit ya, karena masih harus menyatukan suara dari banyak partai. Sementara kita tahu bahwa kita negara Indonesia menganut multi partai, banyak sekali partai. Bahkan terbaru ada partai buruh, partai umat, partai gelora, partai apaan. Kita mungkin bisa nanti mengadakan partai pentol itu. Kemudian jalan tengah atau solusi yang bisa diperbuat oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, saya teringat kepada salah satu pendapat dari Prof. Nikmatul Huda, bahwa menurut Prof. Nikma untuk mengakomodasi itu, untuk melindungi kesatuan hukum masyarakat adat, itu harus mendesak Dewan Perwakilan Rakyat daerah itu untuk memayunginya. Artinya pemerintah daerah itu harus memiliki intensi untuk aturan agar ada payung hukumnya, karena kalau mengharapkan peraturan yang langsung dari Jakarta, dari Dewan Perwakilan Pusat, itu sulit. Mungkin itu pertanyaan untuk jawaban yang kedua. Jadi yang pertama maksudnya, jadi harus ada intensi dari pemerintah daerah untuk membuat perda yang bisa melindungi seperti suku Baduy. Suku Baduy kalau kita mengacu pada sejarahnya itu pertama kali itu datang kepada Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur agar mereka meminta perlindungan, sehingga oleh Gus Dur disarankan demikian. Disuruh datang ke Dewan Perwakilan Rakyat daerahnya untuk membuat peraturan daerah. Kemudian tentang Snok-Hargrunya, ini mengingatkan pada masa-masa SMA. Jadi Snok-Hargrunya itu kan bisa dikatakan Islamolog, bisa dikatakan mata-mata, bisa dikatakan ahli hukum adat, dan banyak hal lain yang disematkan. Bahkan oleh masyarakat Aceh dia dianggap sebagai pengkhianat karena dia berpura-pura masuk Islam hanya untuk mengadu domba orang-orang Islam yang ada di Mekah, di Aceh pada waktu itu. Kan kalau dalam sejarahnya Snok-Hargrunya itu pergi ke Mekah dengan terlebih dahulu mengganti nama, dia berpura-pura menjadi mu'allaf hanya sekedar untuk belajar ilmu kepada ulama-ulama seperti ulama siapa dari Banten Syekh Nawawi dan beberapa ulama yang lain. Dan sepulangnya dari Mekah itu diutus oleh kerajaan Belanda untuk meneliti orang-orang Aceh, karena orang Aceh pada waktu itu termasuk salah satu daerah yang sulit ditaklukkan. Akhirnya setelah beliau Snok-Hargrunya itu mempelajari
beberapa perbedaan madhab dan beberapa contoh-contoh hal-hal yang lain, akhirnya beliau menjalankan namanya politik adu domba yang lebih terkenal itu Davide et Impera. Jadi berkat itu Belanda itu bisa menaklukkan kerajaan Aceh berkat Sunan Horgurunya ini. Jadi saya punya teman dari Aceh dan menurut dia setiap orang Aceh itu pasti mengenal Sunan Horgurunya. Itu di samping memiliki gelar guru besar dari Universitas Leiden, dia oleh orang Aceh ditambah gelar LA atau laknatullah alaih katanya sambil bercanda. Jadi itu pertanyaan untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Kemudian terkait pertanyaan dari Mas Suhaimi, apa sih patokan yang kemudian bisa dijadikan dasar yuridis, filosofis dan seterusnya untuk menentukan bahwa hukum adat ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, seperti itu ya Mas? Iya Mas. Oh iya, tadi kan sebenarnya dalam beberapa slide itu sebenarnya dijelaskan, cuman karena diminta untuk menyingkat, maka mungkin tadi terlewati. Jadi sebagaimana literatur klasik yang kami cantumkan di situ dalam satu kitab yang cukup legendaris di dunia pesantren, yaitu kitab Idahul Qawaid al-Fiqhiyah, sifat kaidah yang saya sebutkan tadi al-adatul muhakkamah. Tetapi bahwa tidak setiap adat itu dapat dijadikan hukum, harus dilihat apakah adat itu bertentangan tidak dengan nas, dengan agama Islam, dengan ajaran Nabi. Apakah adat itu membatalkan kewajiban? Tidak. Apakah adat itu membolehkan yang haram dan seterusnya? Seperti misalkan mohon maaf di beberapa daerah kan itu seperti di Nepal atau beberapa daerah yang lain itu satu istri memiliki banyak suami misalkan. Itu salah satu contoh ya. Jadi intinya bahwa patokan yang bisa diambil bahwa hukum adat ini bisa sesuai dengan Islam harus benar-benar dilihat dari berbagai sudut pandang, khususnya dari nas, yaitu apakah tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, kemudian apakah dia tidak bertentangan dengan ajaran Islam secara umum, karena di Indonesia sebenarnya banyak hal-hal yang bertentangan dengan agama kita, dan itu masih menimbulkan bahan perdebatan yang lebih panjang. Cuman secara garis besarnya seperti itu. Artinya kalau misalkan adat itu bertentangan, ya pasti dengan otomatis tertolak atau menjadi al-adah atau al-urf yang fasid atau yang rusak atau yang tidak diakomodir oleh agama Islam. Barangkali dari teman-teman kelompok 3 bisa ada yang mau menambahkan jawaban dari saya persilahkan sebelum saya minta tanggapan dari Mas Suhaimi dan Mas Hanif Abdul Rosid. Oke, mungkin dari Mas Suhaimi atau Mas Hanif Abdul Rosid bisa memberikan tanggapan. Sebelum saya persilahkan kepada teman-teman untuk bertanya juga. Berarti itu dilihat dulu dari nasnya juga ya Mas Bayaki. Iya Mas. Seperti itu. Oke Mas, terima kasih Mas. Siap. Jadi dalam istimbatul hukmi, dalam penentuan hukumnya itu kan harus banyak faktor yang dilihat, yang dirumuskan, semisal bahsul masail lah, seperti itu. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain, saya persilakan untuk memberikan pertanyaan atau apa. Saya bertanya Mas. Iya, silakan. Sebenarnya banyak sih yang saya mau tanyakan, tapi satu aja atau dua lah. Pertanyaannya gini Mas. Ini nggak apa-apa Mas. Kenapa ya? Kan tadi disebutkan hukum adat itu banyak yang melanggar hukum Islam atau juga melanggar hukum Indonesia kan, banyak juga. Terus mengapa
hukum adat itu kok masih dipertahankan, nggak dihilangkan saja? Menurut kelompok Anda itu bagaimana? Kan sudah ada hukum Islam dan sudah ada hukum Indonesia yang pakai undang-undang dasar itu. Nah, yang selanjutnya, mengapa di Indonesia itu cuma ada peradilan agama Islam saja? Yang Kristen, Buddha, Hindu kok nggak ada? Kenapa Mas itu, Mas? Coba dijelaskan. Siap. Terima kasih Mas Duta, Mas Duta Herman Trisnaldi Sadewo atas pertanyaannya. Juga saya persilahkan kepada teman-teman yang lain sebelum kami jawab pertanyaan. Saya izin Mas. Iya. Ini untuk pertanyaan saya mungkin sedikit sama pertanyaan dari Mas Herman. Cuma yang mau saya tanyakan itu ini suara saya terdengar jelas apa kecil, Mas? Jelas. Sangat jelas, Mbak. Merdu bahkan. Oke. Jadi gini, kan jika ada hukum adat yang tidak sesuai dengan hukum Islam, maka hukum adat itu akan ditinggalkan atau tidak diterapkan kan. Nah, yang mau saya tanyakan itu seberapa berpengaruh si adat itu begitu, Mas? Apa bisa dimengerti? Iya, bisa. Siap, terima kasih. Siap. Dari kelompok saya mungkin ada yang ingin menjawab. Mas Barka, Mbak Kirana, Intan, kan saya ingin izin untuk menjawab pertanyaan dari Mas Her tadi. Atau mungkin pertanyaan Mbak Fixda Kianki Karomiyah ini juga akan saya jawab. Jadi agar menghemat waktu juga. Jadi pertama, bahwa kita harus memahami lebih dahulu bahwa hukum adat atau adat istiadat itu usianya itu lebih tua daripada hukum Islam, daripada ajaran agama Islam, daripada agama yang diturunkan oleh Nabi Muhammad itu. Artinya ketika diperhadapkan pada satu kondisi di mana socio-culture, di mana misalkan pendakwah, pendai, seorang ulama, seorang asatid dan seterusnya itu diperhadapkan pada satu kondisi di mana orang-orangnya banyak bergelut dengan hal-hal yang dirasa bertentangan dengan agama, maka di situ dituntut atau diperlukan kedewasaan atau kebijaksanaan oleh seorang pendai tadi. Jadi kalau misalkan semua pakar sejarah menyepakati bahwa salah satu alasan terbesar kenapa dakwah Wali Songo itu bisa cepat diterima, bisa menyebar ke seluruh Nusantara, karena itu mereka mampu memadukan atau meng-create sebuah ajaran yang sebelumnya itu tidak baik diolah menjadi baik, seperti misalkan wayang, seperti misalkan ketika ada seseorang kan dalam kepercayaan agama-agama sebelumnya kalau meninggal itu kan datang ke rumahnya dalam beberapa hari, dalam beberapa malam, tetapi pada waktu itu diisi dengan hal-hal yang tidak baik oleh para ulama pada waktu itu yang memiliki kecerdasan yang visioner. Adatnya tetap dipertahankan, tapi hal-hal yang bertentangan dengan agama diakulturasi dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang islami, dengan hal-hal yang itu adalah merupakan nilai-nilai yang sebenarnya ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jadi pertama itu, jadi hukum adat atau tradisi itu lebih tua daripada Islam, sehingga itu yang dibutuhkan adalah bagaimana kita menyikapinya, sehingga tidak sama seperti pendai-pendai pendatang seperti era-era hari ini yang
gampang-gampang mengkafirkan, membid'ahkan, menuduh sesat, menuduh kafir dan seterusnya. Andai kata para wali songo dulu seperti itu, ya mungkin agama Islam di Indonesia masih belum sebesar sekarang, tidak menjadi mayoritas di negara kita. Jadi harus ada kecerdasan di atas rata-rata untuk mengakulturasi sehingga menjadi baik. Kan begini, kalau misalkan saya menganalogikan seperti ini, bahwa hukum adat itu seperti halnya misalkan di selokan. Hukum adat itu seperti halnya barang yang berharga seperti cincin misalkan. Kalau jatuh di selokan ya otomatis najis. Tetapi apakah kita rela membiarkan cincin yang kita beli mahal-mahal, sulit menabung dan seterusnya itu dibiarkan begitu saja, diikhlaskan? Tetapi butuh cara. Disitulah seni daripada pendakwa atau orang sebagai ahli agama, sehingga dia harus kemudian lebih arif dan bijaksana dalam menyikapi satu hal. Jadi itu termasuk seberapa berpengaruh sih hukum adat itu dalam terhadap agama, seberapa pengaruhnya terhadap semua agama. Saya kira tidak hanya Islam di Indonesia. Saya pernah kemarin seminggu yang lalu saya ke pondoknya orang Katolik di perumahan Villa Puncak Tidar, MSF namanya, Misionaris Santa Sacra Familia. Itu pondoknya orang Katolik. Ya memang setelah saya berbincang, salah satu alasan kenapa ajaran Katolik itu mudah diterima itu karena mereka bisa berdamai dengan tradisi. Bahkan di beberapa daerah kata beliau, salah satu frater atau calon pastor di sana itu ada beberapa saat, entah itu bulan-bulan tertentu, di gerejanya itu menggunakan lagu-lagu rohani yang dari bahasa daerah. Artinya tidak secara umum. Dengan pendekatan akulturasi budaya seperti itu, agama tidak hanya Islam ya, agama itu akan mudah diterima oleh orang-orang, sehingga pengaruhnya akan kemudian lebih cepat diterima oleh orang-orang. Apalagi dalam sejarah penyebaran agama Islam itu kan keren sekali, bahwa seorang ulama kemudian dengan misi Islamisasi itu menikahi seorang putri raja, menikahi siapa misalkan. Tujuannya ya untuk menyebar agama Islam ini biar lebih tersebar dan masif lagi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa di Republik ini, di agama Islam itu hanya ada pengadilan agama? Jadi meskipun peradilan agama atau pengadilan agama itu hanya ada yang Islam, tetapi dalam prakteknya ketika misalkan di Bali, kebetulan saya 3 kali ke Bali dan pernah sharing-sharing tipis-tipis itu dengan orang Bali. Ya di sana Kemenaknya semuanya orang-orang Bali, termasuk pengadilan agamanya ya orang-orang Hindu. Artinya yang banyak itu memang agama Islam atau pengadilan tinggi Islam, pengadilan agama dari agama kita. Tetapi di beberapa daerah yang lain, ketika misalkan agamanya yang mayoritas itu agama yang selain Islam, maka di pengadilan agama tersebut diisi oleh orang-orang dari agama tertentu, seperti misalkan di Bali dan beberapa daerah yang lain, seperti misalkan di Atambua, beberapa daerah yang lain di Maluku dan daerah-daerah timur khususnya ya, seperti Minahasa, itu seperti itu Mas dan Mbak Fikda. Baik Mas, terima kasih, sangat-sangat bisa diterima. Oke, siap. Monggo Mas, saya persilakan, katanya mau menjawab. Apa itu, saya mau menanggapi, berarti hukum adat itu harus dipertahankan ya?
saya pribadi menganggap bahwa hukum adat itu harus dipertahankan. Karena ini sampean yang ditanya hukum adatnya atau adatnya? Ya dua-duanya, ya hukum adatnya ya adatnya harus dipertahankan apa? Iya, karena kan dalam teori itu ada banyak teori seperti teori resepsio, ada teori resepsi dari dari Stronghold-Grunge, ada teori resepsio a contrario, dan banyak teori-teori yang lain yang pada intinya meskipun pakar hukum satu dengan pakar hukum yang lain itu banyak memiliki pandangan yang berbeda, tetapi pada kesimpulannya saya menarik kesimpulan bahwa hukum adat termasuk adat-adatnya itu harus tetap dilestarikan, karena Indonesia itu bisa berdiri sebagai bangsa, bisa tegak berdiri sampai hari ini karena tidak hanya karena orang-orang Islam saja. Dan saya kira kita harus lebih mencontoh dari apa-apa yang sudah diajarkan, dicontohkan oleh Presiden Gus Dur misalkan, bahwa beliau tidak hanya memandang sesuatu dari kacamata kuda, artinya tidak hanya dalam perspektif halal dan haramnya, tetapi ada kacamata kemanusiaan di situ, ada kacamata kasih sayang seperti itu. Sehingga kita sebagai khalifatun fil ard, sebagai pembawa ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, itu bisa mengakomodir hal-hal yang itu. Tetapi meskipun kita mengakomodirnya, bukan berarti ketika misalkan kita diundang makan, misalkan mohon maaf, disuguhi babi, kita juga makan. Tapi kita tetap memberikan sikap bahwa saya agama Islam, saya menghormati Anda, tetapi saya tetap berpendirian pada prinsip-prinsip yang sudah digariskan dalam agama ini. Mungkin seperti itu, Mas. Ya, bisa dipahami. Ya, monggo Mas Barka. Katanya mau menjawab. Mohon izin Pak Umu Ipin. Ya, sudah. Gimana? Kalau masih ada yang perlu disampaikan? Iya Pak, kalau masih ada waktunya saya ingin menyampaikan sekali lagi sebenarnya. Ya sudah. Silakan singkat. Ya, jadi dari tadi gitu tadi Pak. Menurut Mas Baihaqi ya, bagaimana cara kita kaum muda mempertahankan hukum dan adat-adatnya dari orang-orang yang menganggap hukum adat dan adat-adatnya itu bid'ah, kafir. Nah itu bagaimana Mas? Ormas kelompok-kelompok yang seperti itu harus bagaimanakan? Iya ya, ini sebenarnya sudah penjelasannya di luar konteks, cuman menarik sekali untuk dijawab dan kita diskusikan. Jadi saya harus kembali lagi kepada. Bentar, harus diluruskan. Bentar. Konteks bid'ah itu dalam konteks apa itu? Iya Pak. Gitu loh ya. Iya Pak. Konteks bid'ah itu adalah dalam konteks beribadah loh. Jangan langsung dijawab dikit-dikit bid'ah nanti. Silakan. Iya benar seperti yang disampaikan Pak Muhyiddin. Jadi kalau kemudian pelabelan atau labeling bid'ah lover itu tidak dalam hal ini, tapi dalam amaliyah kita, semisal maulid, semisal zikir sesudah sholat, semisal kunut, semisal hal-hal yang memang tidak dicontohkan oleh Nabi pada waktu itu. Ya jelas kalau tentang hukum adat, Nabi tidak melakukan hal-hal yang ada di Indonesia. Tapi lagi-lagi bahwa bid'ah itu skupnya di dalam ibadah. Tetapi oleh para ulama, khususnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bid'ah itu diklasifikasi atau dibagi kepada dua hal. Pertama, bid'ah hasanah. Artinya, meski pada waktu itu Nabi tidak mengerjakan, Nabi tidak mencontohkan, tidak ada satu hadis pun
melegitimasi tindakan ini, tapi karena dinilai memiliki nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang islami, maka dikategorikan sebagai bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik, atau bid'ah yang dapat diterima oleh agama Islam. Kemudian selanjutnya ada juga bid'ah sayyi'ah, bid'ah dalalah, atau bid'ah yang memang tidak sesuai lah dengan prinsip dan ajaran agama Islam. Misalkan mohon maaf ketika kemarin, soalnya bukan kemarin amat sih, ada orang mantan petinju kemudian mendeklar sebagai seorang tokoh Islam, kemudian ajarannya itu kontroversial. Misalkan ketika sholat memakai bahasa Indonesia, jadi kan lucu, Allahu Akbar, Allah Maha Besar gitu. Jadi itu salah satu contoh daripada bid'ah yang sayyi'ah yang harus kita perangi. Terkait ormas-ormas itu, ya kan syukurnya ormas itu sudah dibekukan atau dibubarkan oleh pemerintah. Tapi saya tidak punya hak untuk mengomentari itu karena akan sangat panjang ceritanya. Baik, sudah cukup. Terima kasih, Mas. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan dari yang saya sampaikan dari tadi, saya persilakan. Oke, saya pikir cukup. Yang jawab mestinya tidak Bayaki saja. Kan ada kelompoknya, satu kelompok yang lain yang bisa melengkapi, gitu loh. Tidak didominasi satu orang, ya, tetapi yang lain juga biar punya pemahaman yang sama untuk menyampaikan sesuatu. Jadi saya pikir cukup, ya, menarik tadi bagaimana hubungan adat sama hukum Islam. Hukum Islam, hukum adat itu adalah hukum yang tertua di Indonesia, ya. Islam masuk di Indonesia, ada yang mengatakan abad 7, ada yang mengatakan abad 13. Sehingga nilai-nilai hukum adat itu lebih dulu ada, kemudian baru Islam masuk di Indonesia melalui akulturasi, asimilasi, dan sebagainya itu. Nah, sehingga muncul teori tadi sudah disampaikan, teori resepsi a contrario, ya. Ini sudah disampaikan oleh Mas Bahik tadi secara jelas dan gamblang. Yang lain tadi sudah dijawab, ya. Saya pikir jawabannya sudah tepat pada sasaran. Jadi kalau hukum adat itu apa perlu dilestarikan, ya tergantung masyarakat adatnya, gitu, Mas Firman. Ya, apakah hukum adat itu perlu dilestarikan? Bagi orang-orang yang tidak berkecimpung dengan adatnya, adat orang suku itu, ya mereka tidak punya tidak berhak untuk mempertahankan, paling mendorong atau mengarahkan untuk tradisi atau adatnya ini dilestarikan. Tetapi ketika ada pergeseran nilai-nilai sosial dalam masyarakat sehingga masyarakat